بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kitab Masailul Jahiliyah, penjelasan tentang perkara-perkara jahiliyah. Sebelumnya kemarin sebenarnya terlampaukan satu perkara, dan ini yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini, yaitu perkara nomor 120. Sedangkan sebelumnya kita sudah bahas 121. Jadi terlampau satu perkara, yaitu tentang tanaquduhum fi ittiba'ihim li ghairihim, yaitu tentang kontradiksinya orang-orang jahiliyah dalam mengikuti orang lain. Maksudnya orang lain di sini adalah para panutannya. Ya, kalau kita umat Islam tentunya kita mengikuti para salaf, yaitu Nabi dan para sahabat. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Mas'alatul Ashruna Ba'dal Mi'ah, perkara yang ke-120, da'wahum ittiba'as salafi ma'at tasrihi bi mukhalifatihim. Klaim mereka bahwa mereka mengikuti as-salaf, yaitu para pendahulu, ma'at tasrihi bi mukhalifatihim, dan dengan itu pula mereka justru menunjukkan menyelisihi para salaf, justru menyelisihi mereka. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan maksud perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut. Beliau mengatakan, ammatul yahudi wan nasara wa ahli dhalali minal muntasibina ilal islam kulluhum yadda'una annahum yattaba'una man sabaqahum minal mu'minina qablahum. Umumnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang yang tersesat yang menisbatkan dirinya kepada Islam, mereka semua mengklaim bahwa mereka mengikuti orang-orang sebelum mereka, yaitu orang-orang mukmin sebelum mereka. Ini kita maksud dengan para salaf. Fal yahudu yadda'una annahum min atba'i Musa alaihi salam wa man amana bih. Orang Yahudi mereka mengklaim bahwa mereka adalah termasuk pengikutnya Nabi Musa alaihi salam dan mengikuti orang-orang yang mengimani Nabi Musa. Wan nasara yad'una annahum yattabi'una al-Masih alaihi salam wa man amana bih. Dan orang-orang Nasrani mereka pun mengklaim bahwa mereka lah yang mengikuti Al-Masih alaihi salam dan orang-orang yang beriman dengan Al-Masih. Apakah benar mereka mengikuti Al-Masih? Tentu tidak, Bapak Ibu. Nabi Isa alaihi salam mengajarkan tauhid, bukan mengajarkan untuk menyembah dirinya. Nabi Isa mengikuti
petunjuk Allah, sedangkan mereka mengikuti doktrin gereja. Ini perbedaan yang sangat mendasar. Cuma klaimnya saja mereka mengikuti Nabi Isa. Nabi Isa bersunat, mereka tidak bersunat. Wa ahlud dalal, dan orang-orang sesat min hadhihi ummah, dari umat ini, yaitu umat Islam, yad'una annahum yattabi'una salaf hadhihi ummah min as-sahabah wat tabi'in wa atba'ihim. Dan firqah sesat di dalam Islam dari ummah ini, dari umat ini, mereka mengklaim bahwa mereka mengikuti salaf, itu orang terdahulu dari umat ini. Siapa mereka? Yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Anna ma hum alaihi wa huwa madhhabis salaf. Dan mereka mengatakan bahwa yang mereka ikuti ini adalah madhab salaf. Ya. Wa ma kullu man idda'a annahu ala madhhabis salafi aw ala manhajis salafi takunu da'wahu sahihah. Akan tetapi tidaklah setiap orang yang mengklaim bahwa dia berada di atas madhab salaf atau di atas manhaj salaf, bahwa dakwaan mereka benar, bahwa klaim mereka benar, hatta ya'ridu ma indahu ala manhajis salafis salih, sampai mereka menampakkan, memang nampak bahwa mereka ya betul-betul berada di atas manhaj atau di atas metode salafus salih. Ya, karena banyak aja orang yang mengklaim, oh kami ahli sunnah wal jamaah, tapi yang diikuti adalah logika filsafat Yunani. Ini yang susah. Padahal yang diajarkan Nabi dan para sahabat, yang dipelajari oleh para sahabat dari Nabi tidak demikian. Ya. Fa in tabaqa fa huwa ala manhajis salaf. Apabila mereka mencocoki dengan klaim mereka, maka dia betul-betul berada di atas manhaj salaf. Wa in khalafa fa innahu laisa ala manhajis salaf. Apabila dia menyelisihi apa yang dia katakan, maka dia tidak berada di atas manhaj salaf. Wa in da'a hadza, walaupun dia mengklaimnya demikian. Kullu tawaifu ad-dhallah al-ana tad'i annaha ala madhhabis salaf walakinnahum laysu ala manhajis salaf li'annahum la yantabiqu alaihim qaulur rasul. Firqah-firqah sesat yang ada pada hari ini, mereka semuanya mengklaim bahwa mereka di atas madhab salaf, artinya mengikuti para sahabat. Hanya satu firqah yang tidak mengaku, Bapak Ibu. Firqah apa itu? Syiah. Kenapa Syiah? Ya karena Syiah membenci para sahabat. Tidak mungkin saya pengikut sahabat. Tidak mungkin, karena mereka mengkafirkan para sahabat. Jadi mereka tidak bisa disebut sebagai pengikut salaf. Bahkan mereka sendiri yang menyatakannya demikian. Ya, semua firqah sesat mengaku bahwa mereka berada di atas mazhab salaf, akan tetapi mereka sesungguhnya tidak berada di atas mazhab salaf. Kenapa? Karena perkataan Rasulullah tidak mencocoki ya ciri-ciri mereka. Ya, tentang apa? Tentang standar fi dhabiti madhhabis salaf, tentang standar orang disebut mengikuti manhaj salaf. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana ala mathali ma ana alaihi wa ashabi. Ya, pengikut salaf itu adalah ya mereka yang berada di atas jalan yang aku berada di atasnya dan para sahabatku di atasnya. Le mengikuti jalan Nabi kita, le mengikuti jalan sahabat, barulah kita dikatakan berada di atas manhaj salaf. Hadza alladhi yakunu ala manhajis salaf. Inilah orang yang betul-betul berada di atas manhaj salaf. Amma man khalafa hadza fa innahu laisa ala manhajis salaf.
Adapun orang yang menyelisihi ini maka dia tidaklah berada di atas manhaj salaf wa in idda'a dzalik, walaupun dia mengklaim demikian. Wal ibratu laysat bid-da'wa. Dengan demikian patokannya bukanlah klaim, bukanlah pengakuan. Wa innamal ibratu bil haqiqah. Sesungguhnya patokannya adalah kebenarannya. Apakah benar-benar demikian? Falladzina yad'una salafiyyah as-salafiyyah katsirun. Ya, karena sesungguhnya orang-orang yang mengklaim berada di atas manhaj salaf atau salafiyah itu banyak. Lakin la budda min ardi ma hum alaihi ala manhajis salafis salih. Akan tetapi haruslah dia menampakkan ya apa yang dia berada di atasnya, ya, apa metode yang dia pakai, betul-betul berada di atas manhaj salaf. Fa in tabaqa fa hadha haqq. Apabila dia cocok maka itu benar. Wa in khalafa fa innahum laisu ala manhajis salafis salih. Kalau dia menyelisihi maka dia tidak berada di atas manhaj salaf. Kemudian kata Syekh lagi, ini sering terjadi. Wa kadzalika alladhina yantasibuna ila al-madhahib al-arba'ah wa hum yukhalifuna al-a'immah fil i'tiqad. Dan demikian pula dengan orang-orang ya yang menisbatkan diri kepada mazhab yang empat. Mazhab yang empat? Hanafi, Maliki, Syafi'i, ya, Hambali. Mereka mengaku mengikuti salah satu dari mazhab yang empat. Oh, saya Syafi'i. Wa hum yukhalifuna al-a'immata fil i'tiqad. Padahal mereka menyelisihi imam-imam itu sendiri di dalam masalah akidah. Ya. Ada yang begitu? Ada. Kalau saya ikut Syafi'i dalam fikih, tapi kalau dalam akidah ikut Asy'ari. Kok coba. Paling banyak sekarang masalah bahkan di dunia paling banyak. Ya. Mazhab Asy'ari itu paling banyak di dunia, paling besar di dunia. Mengaku mengikuti mazhab Hanafi, tapi akidahnya Maturidi. Ini seolah-olah akidah Imam Syafi'i itu tidak benar. Padahal Imam Syafi'i dulu daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Seolah ya akidahnya Imam Syafi'i itu keliru, yang betul itu adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Padahal lebih salaf lagi Imam Asy-Syafi'i. Ya, fantisabuhum ghairu sahih. Oleh karena dengan demikian maka penisbatan diri mereka kepada mazhab tadi tidaklah benar. Li'annahum khalafuhum fi ahammi al-asya' wa huwa al-aqidah. Kenapa? Karena mereka justru menyelisihi para imam itu di dalam perkara yang paling penting. Yang paling penting yaitu akidah. Jadi akidah Bapak Ibu lebih penting daripada ya masalah fikih. Kita tidak katakan fikih itu tidak penting. Fikih penting, tapi perselisihan di dalam fikih itu ya tidak separah kalau berselisih dalam masalah akidah. Ya. Mengatakan Allah di mana-mana saja Bapak Ibu, itu kan itu akidah Asy'ari itu. Allah itu ada di mana-mana, atau Allah itu tidak bertempat, tidak di mana-mana. Itu bisa-bisa konsekuensinya kalau dikatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Akibatnya apa? Akibatnya Allah itu tidak ada. Maka situ paling.
Karena mereka tuh mengingkari kalau Allah itu punya arah. Padahal Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, di dalam 6 buah ayat, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Yang maha pengasih itu beristiwa di atas arasy. Ini yang mereka tidak bisa terima. Kalau di aras berarti itu lesamu aja makhluknya itu. Bisa lo berada di atas di suatu tempat, berarti Allah tuh berada di suatu tempat tertentu. Itu yang dipikirkannya Bapak Ibu. Kita kalau Allah berikan kabar kepada kita, seharusnya kita imani saja, jangan pikiran ba'anya. Itu yang orang beriman itu seperti itu. Kalau kita membahas kaifiatnya, bagaimana Allah itu bisa di atas aras, sementara ini lebih besar daripada arasnya. Itulah panjang kajinya itu. Kita ketika Allah memberikan informasi, dia demikian, kita imani saja, tentang bagaimananya jangan dibahas. Makanya Imam Malik mengatakan, ya, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maknanya kita ketahui. Ya, enggak jadi ingkari lu maknanya tadi. Wasu'alu anhu, ya, dan bertanya tentang wa kaifiyah majhul, dan bagaimananya kita tidak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang itu adalah bid'ah, kata Imam Malik. Jadi kalau tentang bagaimananya Allah, sifat Allah tadi itu kita menarik diri dari situ, kita tidak membahas itu. Begitulah cara Nabi dan para sahabat mengimaminya. Cuma gara-gara ada falsafah Yunani, yaitu falsafah Aristoteles, yang masuk ke dalam tubuh kaum muslimin ketika itu, karena Islam mulai berkembang, ya, setelah keluar dari Hijaz, dari Makkah dan Madinah, sampailah ke Mesir, sampai ke Syam. Di situ tuh mereka tuh bekas daerah-daerah jajahan Romawi, sehingga pelajaran ilmu Aristoteles tadi itu terpengaruh, diterjemahkan buku-buku filsafat ke dalam bahasa Arab, sampai orang-orang Arab pun yang beragama Islam terpengaruh dengan itu. Itulah yang terjadi di abad kedua Hijriah, ya, abad kedua Hijriah, sehingga terpengaruhlah pikiran tadi. Kalau gitu Allah tuh mengatakan Allah tuh tidak serupa dengan apapun. Kalau Allah tuh punya tangan tuh semuanya jawab. Ini cara mereka berpikir. Seharusnya imani saja Allah tuh punya tangan, tapi jangan samakan tangannya dengan tangan kita. Allah sendiri yang mengatakan, ya, wal arda was samaa banainaha bi aidin, ya, dan langit itu kami bangun dengan tangan, kata Allah. Ya, itu imani Allah punya tangan, tapi jangan bayangkan bentuk kita. Berarti Allah tuh tak ada tangannya, terbayang dia tangan. Kalau kita mikirkan Allah, Bapak Ibu, pasti kita selalu mikirnya ke yang hal-hal yang pernah kita cari. Pasti manusia yang kita pikir. Bahaya Allah tuh punya tangan, pasti manusia yang pertama kali yang terlintas di kita. Dan Allah tidak demikian. Ya, karena Allah itu zatnya tidak bisa kita, ya, cerna dengan akal kita, akan tetapi kita, apa yang Allah sampaikan kepada kita, kita wajib mengimaninya. Ya, itulah cara salaf, ya, dan seharusnya itulah yang diikuti oleh kita yang mengaku Muslim dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salaf. Itu yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.